Yuk, kita coba melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu buat memahami dunia yang membentuk kehidupan dan ajaran Nabi Isa. Karena kan untuk benar-benar ngerti seseorang, kita harus paham dulu panggung sejarah tempat dia berdiri. Jadi pertanyaan utamanya adalah, seperti apa sih dunia pada zaman itu? Kekuatan politik, sosial, dan budaya apa saja yang ada di belakang layar? Apa yang membentuk pengalaman hidupnya? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita siapkan panggungnya dulu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita perlu banget paham seperti apa dunia pada waktu itu. Kita sekarang berada di awal abad pertama Masehi. Nabi Isa itu lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi di Yudea, yang waktu itu merupakan sebuah provinsi di bawah kekuasaan Romawi. Masa pelayanannya berlangsung selama 3 dekade pertama Masehi, terpusat di wilayah itu sebelum akhirnya berakhir di Yerusalem. Nah, ini dia kerangka waktu kita. Di panggung sejarah ini, ada satu kekuatan yang super dominan, yang bayangannya itu terasa di setiap sudut kehidupan. Jawabannya simpel, Roma. Kekaisaran Romawi itu bukan sekedar latar belakang biasa. Pengaruh mereka itu terasa di mana-mana. Mulai dari hukum yang berlaku, tentara yang patroli di jalanan, sampai koin yang dipakai buat bayar pajak. Mereka mengendalikan semuanya, termasuk di Yudea. Struktur kekuasaannya tuh jelas banget, kayak piramida. Di puncak, tentu saja, kekaisaran di Roma. Di bawahnya, ada gubernur Romawi yang ditempatkan di tiap provinsi. Lalu di bawahnya lagi, ada penguasa lokal seperti Herodes yang bekerja sama dengan Roma. Dan di paling bawah, rakyat biasa yang menanggung semua beban hukum dan pajaknya. Terus apa artinya ini buat orang biasa? Coba bayangin, pajak yang mencekik, hukum asing yang harus dipatuhi, dan tentara Romawi yang selalu mengawasi. Jadi kekuasaan Roma itu bukan konsep yang abstrak, itu adalah kenyataan pahit yang dihadapi setiap hari. Sekarang, kita coba lihat lebih dekat lagi. Gimana sih rasanya hidup di persimpangan budaya yang sangat kompleks ini? Masyarakat pada masa itu sangat terkotak-kotak. Ada segelintir bangsawan dan pedagang kaya raya, tapi mayoritasnya adalah petani, pekerja, bahkan budak. Jurang antara si kaya dan si miskin itu dalam banget. Perekonomiannya itu sangat bergantung pada pertanian. Kehidupan sehari-hari ditentukan oleh panen gandum, zaitun, dan anggur. Tanah itu jadi sumber kehidupan utama, dan seringkali juga jadi sumber konflik. Nah, di tengah cengkeraman Romawi, Yudaisme itu jadi lebih dari sekedar agama. Bisa dibilang itu jadi detak jantung identitas, hukum, dan kehidupan sosial mereka. Dan pusat dari semuanya, Bait Allah di Yerusalem. Disitulah tempat mereka berpegang pada tradisi di tengah dunia yang terus berubah. Inilah titik di mana dua dunia seakan bertabrakan. Di satu sisi, ada tradisi Yudaisme yang sudah mengakar kuat selama berabad-abad. Di sisi lain, ada pengaruh budaya Yunani Romawi yang dominan dengan filsafat dan hukumnya. Keduanya ini hidup berdampingan, dan ini menciptakan gesekan yang konstan. Nah, dari dalam konteks inilah, di tengah penindasan Romawi dan ketegangan budaya, muncul sebuah suara baru. Sebuah suara yang akan mengguncang segalanya. Inti ajaran Nabi Isa berpusat pada nilai-nilai yang kedengarannya radikal pada masanya, kasih sayang universal, moralitas personal, keadilan bagi yang lemah, dan hubungan spiritual yang langsung dengan Tuhan. Pesan ini benar-benar kontras dengan dunia yang keras di sekelilingnya. Pesan seperti ini, sudah pasti langsung memecah belah masyarakat. Buat rakyat biasa yang tertindas, ini adalah pesan harapan yang luar biasa. Tapi, bagi penguasa Romawi dan para elit agama, pesan ini terdengar seperti ancaman langsung terhadap struktur kekuasaan mereka. Tantangannya itu bukan cuma bersifat politis loh, ajarannya secara langsung menggugat praktek-praktek sosial dan keagamaan yang dianggap kaku, memaksa orang untuk bertanya lagi pada diri sendiri tentang tradisi yang sudah begitu lama mereka pegang teguh. Lalu apa warisan yang lahir dari momen sejarah yang singkat tapi sangat krusial ini? Dan bagaimana gemanya masih terasa begitu kuat sampai hari ini? Warisannya itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, sebuah pesan abadi tentang kebaikan, keadilan, dan spiritualitas personal. Kedua, kemampuannya untuk menyentuh hati orang-orang biasa yang terpinggirkan. Dan ketiga, ajarannya menjadi fondasi bagi tradisi Kristen yang pada akhirnya akan mengubah dunia. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Bagaimana sebuah ajaran dari sudut kecil sebuah kekaisaran kuno yang pada awalnya didengar oleh kaum tertindas bisa tumbuh menjadi kekuatan yang membentuk peradaban? Itulah kekuatan sebuah gagasan.